Pembahasan pertama bentuk kanonik. Bentuk kanonik yaitu sebelum membahas tentang Kimes, saya akan membahas bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu ada dua. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau yang disebut dengan sum of product, dan yang kedua adalah perkalian dari hasil penjumlahan product of sum atau yang disebut dengan POS. Bentuk SOP adalah proporsi gabungan yang dihubungkan dengan operator perkalian kita jumlahkan atau dikenal dengan minter. Ini yang pertama. Yang kedua dengan POS, yaitu bentuk POS ada di dalam kurungan. Kita menggunakan tambah, sedangkan penghubungnya yaitu menggunakan kali. Oke, selanjutnya contoh tabel kebenaran SOP. Nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik SOP dan POS. Tabel di sini kita bisa merubah dari SOP ke POS. Yang pertama kita penyelesaian SOP. Kombinasi nilai literal X, Y, dan Z yang menghasilkan nilai output fungsi X, Y, Z yaitu 1. Pertama-tama kita harus mencari angka 1. Ada di suku ke pertama, di sini ada suku 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti yang pertama kita mencari suku 1. Suku 1 ada pada bagian suku ke 1, 4, dan 7. Dengan nilai XYZ berturut-turut adalah 001, 100, 11, sehingga menghasilkan lambang minteran sebagai berikut. Lambang minteran sebagai berikut yaitu fungsi X, Y, Z sama dengan minteran 1. Minteran 1 kenapa? Karena suku pertamanya itu ada di angka 1, minteran 4-nya ada di angka 4, suku 4, minteran 7-nya ada di suku 7. Maka jadinya sigmanya yaitu 147. Dan bentuk kanoniknya adalah X aksen Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen ditambah X Y Z. Dan lalu yaitu penyelesaian POS, kombinasi nilai literal X, Y, dan Z yang menghasilkan nilai output X fungsi X, Y, Z sama dengan 0. Maka yang kita cari adalah bilangan 0. Ya, bilangan 0 itu ada di suku 0, 2, 3, 5, dan 6. Dengan nilai XYZ berturut-turut adalah 00, 010, 011, 1041, 110, sehingga menghasilkan lambang Maxstrom S sebagai berikut. Fungsi X, Y, Z sama dengan Maxstrom. Maxstrom itu harus besar. Kalau Maxstrom itu kan besar, kalau bintang itu kecil. Kalau Maxstrom berarti N0. Kenapa kita bicara N0? Karena bilangan pertamanya yaitu 0. Maxstrom 2-nya berarti yang ke suku 2, Maxstrom 3-nya di suku ketiga, Maxstrom 5 ada di suku kelima, Maxstrom 6 ada di suku 6. Maka produknya yaitu 0, 2, 3, 5, dan 6. Soal 2P4 yaitu fungsi A sama dengan B sama dengan sigma apa sih ini? Minteran 2,3, yaitu langsung saja kita ke Kimetsnya aja. Ketika yang ditanyakan minteran 2,3, di sini kita bisa lihat ada minteran 2, 3, 0, dan 1. Baik, A sama dengan 1, B sama dengan 0, minternya 2, maka hasilnya 1. A1, B-nya 0, minternya 2. A1, B menghasilkan 1, minter 3 menghasilkan 1. Kita bisa lihat dari baris A sama dengan 1 seluruhnya bernilai 1. Ini berarti bahwa ekspresi dapat disederhanakan menjadi A. Ekspresi logika fungsi dari A dan B
sigma minteran 2,3 dapat disederhanakan menjadi fungsi A, B sama dengan A. Karena kita mencari fungsi dari nilai dari 1. Jadi di sini ada suatu soal yang berkaitan dengan 3 perubahan, yaitu F, A, B, C sama dengan sigma minterm 1357, di mana sigma minterm menunjukkan jumlah minterm dari fungsi logika. Dan di sini ada sebuah tabel minterm yang menjadi bukti agar bisa membuat sebuah Q-map. Yang pertama yaitu minterm 1, yaitu 001. A asign 1 sama dengan 001, mencakup A sama dengan 0, B sama dengan 0, dan C sama dengan 1. 3 yaitu 011, mencakup A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 1. M5 yaitu 101, mencakup A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 1. Lalu yang terakhir yaitu M7, yaitu 111, yang mencakup A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 1. Kita masuk ke cara pembuatan tabel ini, yaitu yang pertama kita harus menentukan apa yang menjadi awalan, yaitu saya memilih AB, lalu di sisi lain yaitu C aksen sama dengan 0, lalu C sama dengan 1. Jika teman-teman tahu yaitu segala sesuatu yang mencakup aksen adalah sama dengan 0, sedangkan yang tidak mencakup aksen sama dengan 1. Nah, yang pertama kita lihat di tabel ini yang urutan pertama yaitu M1. Di sini kita bisa melihat di tabel itu yaitu 001, di mana A aksen sama dengan 0, B aksen sama dengan 0, lalu C-nya di sini C-nya itu 1. Berarti kita masukkan ke C biasa, dan artinya masuk ke barisan C. Lalu di minterm ketiga yaitu A aksen dan B. Angkanya yaitu 0 dan 1. Di sini kita bisa lihat ada angka 011, yaitu yang berarti C-nya itu 1, berarti masuk ke bagian C biasa lagi. Lalu yang ke minterm kelima yaitu A dan B. Ini mungkin salah penempatannya. Jadi di sini ada minterm 7 yaitu 111, di mana yang hanya dan B itu sama-sama 1, jadi tidak masuk ke dalam zona aksen atau 0. Lanjut yaitu C-nya 1, berarti kita masukkan ke C biasa. Lalu yang terakhir A, B aksen yaitu minterm 5, yang dimana angkanya itu 101, berarti A-nya itu A biasa 1, sedangkan B-nya itu B aksen 0, dan C-nya itu 1, berarti C biasa. Nah, berarti sisanya ini diisi dengan angka 0. Jadi inilah tabel Q-map. Lalu di sini karena hanya sejajar ke bawah, maka dibuat menjadi satu kelompok, yaitu kelompok C ini. Dan maka fungsi yang disederhanakan itu adalah C, yang dimana C itu mencakup dari F, A, dan B. Jadi seperti itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Yang pertama kita membuat tabel minterm. Setelah kita membuat tabel minterm, kita masukkan ke tabel 4x4, karena setelah membuat tabel minterm ini kita harus membuat tabel 4x4 bentuk matriks. Dan masukkannya itu yaitu 0011, pertama dari 00, lalu keduanya 1. Nah, kita masukkan 1 di sini. Setelah itu 01, 01 dan 1. Kita masukkan di sini 01 dan 1. 10 dan 1. 10 dan 1 kita masukkan di sini. Misalnya 1101, 01. Terus ini tinggal 1100, 1110 dan sini 110. Terus setelahnya 111. Lalu kita cari hasil. Pertama, kita cari ini hasilnya AB. Lalu yang kedua hasilnya. Sebelum kita cari hasil ini kan kosong. Kita masukkan 0 sini. 0 karena tidak ada yang sama gitu. Ini hasil kedua. Yaitu hasil dari penyederhanaan AB dan A aksen C. Selesai sudah penyederhanaan contoh soal perubahan. Kemudian dari soal tadi. Nah, jadi di sini ada fungsi A, B dan C. Nah, jadi contoh misalkan yang untuk A ini itu nilai 0, B itu nilai 0, maka ditulis di garis di sebelah kanan ini di 0 dan 0 di sini. Lalu untuk nilai C, D dan E itu teman-teman C nya itu 0, D itu 0, E itu 0, itu ditulis ke garis bawah di kolom AB ya 0 0 0. Nah, dan juga terusnya yang itu penting. Nah, lalu kenapa di sini itu tulis angka 1 dan di terusnya angka 1 itu karena output atau hasil nilai dari gabungan A, B, C, D dan C itu adalah 1. Ditulis dan terus seterusnya sampai nanti selesai.